Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal 'aidinal faizin. Alladzi narju ilaihi ayyaj'alana fi zumrati 'alimin wa sajidin. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wal mursalin habibina wa syafi'ina Yasin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, amma ba'd. Sadatal kurama wa bimuqaddamihim, sesuai nomor urut Bapak Bupati Kabupaten Tuban Kiai Haji Fathul Huda, panjenenganipun Bapak Mahfud Sodar Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga Kiai Haji Abdul Wahid Muhammad radhiyallahu an. Keluarga besar di lingkungan kantor Kemenak Kabupaten Tuban, adamakumullah fi rahmatihi azza wa jalla, yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah. Dalam rangka halal bihalal, mumpung masih bulan Syawal tanggal 41, kita bisa berijtima di majelis ini, dan saya mohon maaf saya menggunakan mimbar kecil karena kalau di sana ketinggian. Memang mimbar ini untuk para petinggi-petinggi. Saya ini kan perendah-perendah. Pak Bupatinya dari Montong, Pak Kakanwilnya dari Jenu, yang ceramah dari Senori. Jadi segitiga mas. Lah Pak Wahib ini kan migran. Saya tidak panjang-panjang komentari beliau karena hari ini saya berharap syafaatnya gitu. Kita gak disangoni kacau. Jadi walaupun Pak Abdul Wahid saya kelahiran Senori, tapi demi Allah ini tadi dari Jombang Pak. Jadi ojo dipotong ngoten lho. Ada sebuah kritikan tentang the Muslim problem in the past. Mengapa di Republik ini kita lebih mudah mencari tukang pidato daripada pemikir? Saya kebagian 10 kecamatan, guru-guru dari UPT Pendidikan Dikpora, mulai dari Kenduruan, Tambak Boyo, Soko, Rengel, Semanding, Tuban Kota, keliling
saya ini. Jadi kalau ibarat kiai, saya ini sudah pantas kiai yang bersertifikasi. Pak Wahib jangan pirengaken niki saestu. Inti saya tuh di sini. Nah, kita sulit mencari pemikir, kita mudah mencari penceramah. Repotnya di kita ini rata-rata tukang ceramah itu bukan pemikir, dan rata-rata pemikir itu bukan. Saya pernah pengajian dengan almarhum Nurholis Majid di Cisarua Bogor ya, karena acara BPWK kemudian diundang masyarakat. Saya belum pernah dan tidak akan pernah mendengarkan ceramah sebagus beliau, bahkan seorang Gus Dur sekalipun. Hebat. Saya minta ke panitianya satu kertas untuk nulis, mencatat ceramahnya Nurholis Majid. Jaringan ulama-ulama internasional itu lebih kompleks dari seorang Azumardi Azra. Wong muneng kabeh tak awasi turu kabeh. Kula paham, saya naik kedua tak gugah, tak jak guyon melek kabeh. Artinya apa? Kita ini dijak mikir angel, nek dijak ngrungokno gelem. Pak Mahfuz Sodar, Pak Fathul Huda, memang Tuban luar biasa Pak, luar biasa. Wakil bupatinya namanya Nur Nahar. Nur itu cahaya, Nahar itu rino, berarti srengenge gitu. Srengenge kadang yo surup, kadang yo panas, kadang yo terbit. Iki nek ndelok keploke kok kaya korban to. Nah, kemudian bupatinya Fathul Huda, terbukanya petunjuk. Jadi cahaya siang itu tanpa Fathul Huda tidak ada artinya. Dan bagaimana Huda itu harus terfathul, naharnya harus dinur. Do nerangno ngeten iki rada larang lho nggih. Beliau ini seorang pemikir. Beliau ini pemikir. Pak Mahfuz Sodar pemikir, Pak Nur Nahar, Pak sinten Fathul Huda ini pemikir. Tapi nek cara pengajian niku laris kula. Karena memang rakyat kita ini ora seneng dipidhatoni dijak mikir. Apa meneh midatoni wong sing wis biasa pidato ning kelas. Iki resiko lho Pak, resiko ditambahi Pak Ki. Jadi padahal ceramah itu tidak menyelesaikan masalah. Ini kunci. Ceramah itu tidak menyelesaikan masalah. Ceramah itu hanya bisa menyelesaikan masalah orang yang ceramah itu sendiri. Jadi kula niku nek pidato ning ndi ngeten niki wis mikir masalah saya sudah satu selesai, semen sesuk ono. Diundang di sana, nanti malam saya di Probolinggo mikir, kanggo tukang wis ono. Kanggo iki ono. Ya, itulah. Jadi ceramah itu hanya menyelesaikan persoalan yang ceramah. Adapun persoalan Anda, ya urusan Anda. Dini sertifikat durung mudun urusanmu, gak urusan. Urusan saya ceramah dan selesailah urusan. Nyeten iki lak paham to iki.
Mboten leres lho Pak Abdul Ghani nek diarani duit iku nek wis mlebu ning sak kiai iku padha karo mlebu swarga wangel metune. Ndak. Ada yang dicatat dari seorang kiai niku apian. Kiai niku ora tau nolak Pak Wahid. Ana wong mara, "Yai, lho mara teng kulon." "Yai, Gus, Abah nyunyul aku kulon." "Gus Yai Abah ngompang." "Gus Yai Abah. Pripun niki Gus? Bojo kula niku kok nyocot mawon ngoten." Bahasanya gitu dia, orang Malang. "Nyocot man. Kula paringi donga pripun carane supaya saged nyikep cangkeme bojo kula." Ngoten niku ya tak warai iki wacana ya summum bukumun tak warai ngono, padahal nuwun sewu kula nembe mawon diseneni bojo kula. Lha ngoten niku ya ora tak tolak. Oh kiai niku apian tampa mawon. Dah. Para Rabu, ini saya kaji ternyata sebabnya ada dua. Pertama, syarat orang jadi mubaligh itu terlalu ringan. Niki. Kata Nabi, "Balighu anni walau ayatan." Maknanya apa? Syaratnya wong dadi mubaligh kudu hafal saayat. Jadi nek jenengan niku wis hafal saayat berarti SK mubaligh sudah turun. Cuma masalahnya ono sing ngundang apa ora? Lha iki apa? Sampai apa rong jus gak ono sing ngundang. Lain loh Pak, ayat di tangan mubaligh itu beda dengan yang lain. Kula critakaken, kula iseng-iseng ulan rejib ngenane. Pas bar bodo, kula ngomong kali bojo kula, "Mi, aku rejib kok kuwesel iku undanganku piro to?" Ternyata 107. Gagal papat. Itu mulai Bintan, Riau, Palembang, Lombok, Bali, Munyer sampai Paringan. Lho nggih pancen teng Paringan bareng. Karena kalau Jombang sendiri tidak saya terima kecuali Masjid Agung, Polres dan Pemkab. Lain itu tidak harus nangani luar. Karena apa? Karena interlokal itu pulsanya banyak walaupun ngomongnya sedikit. Lah nek mubaligh lokal ngomongnya akeh pulsane saiki. Saya berarti di luar. Nuwun sewu. Takokno kiai-kiai. Saulan rejeb niku ayatnya cuma satu Pak. Sing didelu siji ning dindu subhanalladzi. Ora ana ayat kullu nafsin dha'iqatul maut ini. Subhanalladzi asra tak gawa sampai Rembang, sampai ujung. Mana itu Wadem itu dekatnya Wonosobo. Munyer subhana. Sampai bojo kula ngaji tak ajak, melok ngaji tadi ala subhana gitu. Subhana. Loh, tapi saayat subhanallah diniku hasil akhir tak total meh kena digo tuku Innova. Jadi regane subhana di tangan mubaligh niku Innova. Lah nek ayat diukur sangka fainen, kula mesakno tukang tadarusan. Tadarusan rong jus telung jus metu serimpil, gentilut, pelo, menyot. Ya tapi ganjaran kan yang kita carikan pahala. Kemudian yang kedua, ini agak serius, mohon didengarkan. Karena kalau tadi saya katakan ceramah tidak menyelesaikan masalah, apalagi kalau yang ceramah tidak ikhlas, sing rungokno gremeng, dadi wis ora nyaut. Apalagi kalau yang dikatakan dan apa yang diperbuat tidak menjadi hikmah. Hikmah itu kan ittihad bainal qalbi wal amal. Kan di negara itu, di dunia itu ada nation state itu prototipenya kan ada 4 Pak. Ada negara yang sedikit bicara tapi banyak berbuat. Itu Cina dan itu mana Jepang dan Korea Selatan. Sedikit bicara banyak berbuat. Ada negara yang banyak bicara sedikit berbuat, itu India sama Pakistan.
India, Bu, banyak bicara, sedikit berbuat. Ada negara yang banyak bicara, banyak berbuat, itu Amerika dan Cina. Ada negara yang sedikit berbuat dan sedikit bicara, itu adalah Negria dan Angola. Lah Indonesia ini gak masuk ke empat-empatnya. Karena apa? Karena antara pembicaraan dan perbuatan gak sama lagi loh, masalahnya gak masuk. Makanya kita usahakan yang dalil itu ya, yang dalil madlulnya, madlul alainya itu seimbang. Kalau ada partai yang asasnya Pancasila misalnya, dadak terlibat korupsi, ini uang memahami ini. Ya, gak apa-apa. Tapi nah asasnya Islam kan gak oleh. Artinya apa? Kemenak itu adalah lembaga yang mestinya harus tersuci. Jadi ono ketika Pak SDA terlibat dulu tuh, kan baru tersangka tuh, itu sudah kaget semua. Tapi ketika Anas, ketika itu orang biasa-biasa saja. Karena apa? Karena memang secara moral lebih tinggi. Kan ada seorang kiai yang nawar sapi teng Belantik. Pak Belantik, iki sapi apa? Ini sapi Brahma. Kekuatannya apa? Saged nggulingaken motor sedan. Oh, lah sing iki sapi apa? Niki sapi lemosin. Kekuatannya apa? Wah, kalau ini bisa menggulingkan truk, Pak. Wah, hebat. Lah, terus yang ini apa? Wah, kalau ini sapi impor, Pak. Kekuatannya apa? Wah, ini menggulingkan presiden PKS, Pak. Jadi kita berusaha untuk sebagai guru madrasah itu lain dengan yang lain. Makanya tadi dikatakan madrasah lebih baik. Nah, para rawuh, yang kedua, Islam masuk Indonesia ini telat sekali. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke suatu acara kok telat, memang fitrah sejarahnya begitu. Islam sudah datang di Rusia itu abad awal ke-8. Itu Amr bin As. Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu sudah masuk ke Rusia. Islam sudah masuk di Afrika itu masa pemerintahan Umar bin Khattab, dibawa oleh Amr bin As. Coba. Islam sudah dikenal di Spanyol, sudah. Makanya orang ngaji gramatika sumbernya dari Spanyol atau dari Persia. Tuh, sudah dikenal. Islam masuk Indonesia itu abad ke-14, 1400. Jadi terlambat sekali. Karena itulah maka negara-negara yang sudah mengenal Islam dulu, mereka terkonsolidasi dengan baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun peradaban. Khotib niku nak muni hadis terus dawaken riwayat Bukhari niku mboten tiyang jenung. Bukhari itu Abu Abdillah Muhammad Al-Bukhari dari Turkistan. Jadi nak Bukhari Turkistan niku ngriwayatno hadis. Nak Bukhari Tuban itu penjaga konter. Hadis riwayat Muslim itu orang Naisabur. Bahkan jurisprudensi hukum Islam kita dari 4 madhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tidak satu pun dari Asia, tidak satu pun dari Indonesia. Hanafi Palestina, lagi siapa? Maliki dari Madinah, Syafi'i dari Huzah. Coba teologi kita itu mengimpor. Dari mana? Imam Asy'ari dari Baghdad. Jadi nah Asy'ari Baghdad niku dhewe karo Asy'ari Begedut. Ya. Bahkan karena kita tidak mampu, belum mengkonsolidasikan diri, maka setiap ngaji kita merujuk ke sana.
Makanya sampai ono kiai mulang tapi ora paham apa meneh santrine. Jadi ono kiai niki kak guru madrasah mesti paham maknani Bu. Ida balaghon nalikane tumeka pal mau banyu kula tene rong kulah. Dadi banyu niku nek wis rong kulah. Kiai ini ora paham rong kulah iku lho piro. Karena nggak pakai liter, karena dari Baghdad begitu. Santrine takon, rong kulah niku pinten Yai? Saya tak goleki sarai lho, sarah andalan niku sarah. Oh iki ana dimaknani kenceng. Wal kulatani utawi rong kulah iku khamsumi atiritlin Baghdadien 500 kati bangsa Baghdad. Tambah ngelu. Wong kiai ini durung haji ngomong Mekah bingung lah kok dijak ngomong bau. Lah santrine nguber terus. Yai 500 kati bangsa Baghdad nu pinten? Lah kiai niku jurus terakhir nek bingung napa? Ora usah takon. Kowe bawa dimaknani kok lak barokah. Kasratu su'al alamatu sial. Ya kakek takon niku mudhara barokah. Wis pokoke dimaknani ngono, aku dhewe yo ora paham kok. Coba. Ya karena memang produk jurisprudensi hukum Islamnya dari sana. Coba kalau itu critical the Muslim problem in the past itu kan poin dari historical development of the modern state and country. Itu bab pasalnya membicarakan itu. Kita kan bingung. Al-masafatu utawi jarak. Kiai ini yo keren ngoten. Allati kang tuksoru kang den kosor via ing dalem allati opo as-sholatu sholat iku marhalata di rong marhalah. Jadi kowe nek lunga rong marhalah oleh ngosor sholat. Sumpah kiai ini gak ngerti ku. Dadi nek wis rong marhalah ya bulan bali ini karo mikir janjane piro to. Lah sandene kan takon rong marhalah pinten Yai? Saya iki ana meneh wal marhalatani utawi rong marhalah iku sittata asyara farsakhon 16 pos. Bingung. Lho pos itu kalau Baghdad kan ukurannya mil. Lho aku tahu rong minggu lho Pak ning kono. Ukurannya kalau 1 mil sekian. Lah ning Indonesia iki nek wayahe kampanye ya Allah, kene Tuban wis 12 pos ya apa? Lho kerek Tuban ini 20 pos, mulai pos Banser, pos Yandu, pos PKB, pos PAN, pos. Ini harus kita pahami. Pertama kalau kita mau maju kita harus tahu diri kan. Oh, jadi ngeten. Apa tadi? Mereka terkonsolidasi dengan baik. Maka ketika Spanyol yang mayoritas penduduknya Muslim kan objek turismenya bangunan-bangunan Islam. Bangunan-bangunan Islam itu. Kita enggak, kita mayoritas Muslim tapi objek turisme kita adalah candi-candi. Dulu ketika saya di Abul Haul di Sping itu cerita dari saya asli. Ada turis ya tanya, "Where are you from?" Dari mana Pak? Tak jawab, "Dari Indonesia." Oh, Borobudur. Wah, cerita Prambanan ngerti deh sing bangun sapa tukang entek semen piro iku ngerti kabeh. Sejarah. Wah, Borobudur is good, Borobudur. Saya kan Muslim, saya jawab, "Oh, yang bagus bukan Borobudur, Bats Ngampel Moskow, Masjid Ngampel." Dadak ora ngerti. Takok, "Where Ngampel Moskow?" Di mana Masjid Ngampel? Tak jawab, "In Surabaya." "Oh, Surabaya, Doli is good." Tapi sekarang kan sudah nggak ada dolinya tuh. Dulu tahun 2004. Artinya dari sisi peradaban kita sudah kalah. Belum lagi dari sisi ilmu pengetahuan. Nah, para rawuh, para wali ini datang sebagai mobilisator dakwah itu pada tahun 1400. Karena ukurannya kan Jawa, karena Jawa ini pusat kepulauan pusat politik kepulauan Nusantara, ditandai dengan sirna ilaling bumi, mundurnya Majapahit. Nah, Majapahit, Buddha dan Hindu itu terkonsolidasi dengan baik di Republik ini, Pak. Sehingga para wali kalau menggunakan sistem akulturasi di Indonesia itu imma karena kesadaran, imma setengah kepeksa. Kok sampai Menara Kudus bentuknya kayak kita kayak apa namanya
Ya itu loh, Menara Kudus itu loh Pak, kan kayak candi. Masjid Demak kok bentuknya separuh stupa? Ayo. Karena para wali emotional questionnya menangkap bahwa harus dengan itu, karena kalau tidak kita kalah. Sebab Buddha dan Hindu terkonsolidasi dengan baik. Makanya dulu, sekarang sudah enggak, dulu murid saya tahun awal 2000-an kalau saya tanya begini, kowe terus noning dina teng Surabaya bah, Surabaya ndi niku ana sing jawabe karo ndilo, ana sing jawabe karo menghadap saya. Nerono ning dina teng Surabaya bah, Surabaya ndi UNER. Nak muni UNER ndangak karena Airlangga iku dulure air mancur loh Pak. UNER. Tapi nak muni IAIN sekarang kan UIN dulu. IAIN karo ndilo. Yola teng IAIN. Karena apa? Karena IAIN-nya Sunan Ngam. Artinya apa? Pamornya Sunan Ngampel kalah dengan Airlangga. Kowe neruhno ning ndi, Jung? Teng Malang, Bah. Lah kok sakno nasibmu mboten bani kota Malang. Lah terus ning di Malang di jawaban apa? Brawijaya. Kalau mengatakan Brawijaya dia menatap saya Pak. Brawijaya Pak. Brawijaya. Lah sampean di kula teng Stein. Coba. Kowe nerono ning ndi Jong? Kula teng Jogja Pak. Jogja ndi? Ayo. Lho, kan ngerti kabeh Gajah Mada. Oh, Gajah Mada nggih, kula Gajah Mada. Nyun pangestu badhe teng Gajah Mada. Karo dua nggak nantang kula Bapak Ibu. Mulai tapi nak muni IAIN ini karo nggih kula teng IAIN kok Pak. Karena Sunan Kali Joko. Apa meneh diganti Sunan Joko Kali tambah nemen. Ini menunjukkan bahwa konsolidasi mereka memang baik. Karena itulah maka dengan sistem bahwa sunnah profetis itu digabungkan dengan kultur. Kayak halal bihalal ini kan kultur Pak, tapi sunnah profetisnya ada. Fa in kanatil ma'siyatu muta'alliqatan bil adami istahallaha minhu, kan itu dari kata itu lahirlah halal bihalal. Halal bihalal sini ya, dosa dengan Allah sudah hilang karena bulan puasa, amin ya rabbal ya, dengan sesama manusia. Maka kalau Pak Bupati tadi mengatakan guru-guru masuk surga, amin ya rabbal alamin. Guru Pak, sing rada angel lak kepala sekolah. Emang dikandani wong guyu ya Pak. Lho, kepala sekolah itu bertanggung jawab masing-masing satu lembaga. Lan guru takoki Gusti Allah piye? Kowe mulang temen ta? Nggih Gusti. Paham apa ora? Nggih duka pokoke kula. Pokoke kula nak mulang kula niku ikhlas ning ngoten wis. Ya, makanya kalau tadi Pak Uda mengatakan guru paling ikhlas itu guru Raudhatul Atfal atau guru TK paling ikhlas. Bayarannya saya itu bedino nyanyi karo keblok. Ora peduli gaji kanggo kerupuk wis pokoke. Makanya di negara-negara maju penghormatan mereka kepada guru Raudhatul Atfal atau guru TK-nya melebihi yang lain. Ketika dalam satu pertemuan orang-orang pinter, saya mewakili delegasi Indonesia itu, ya, ono guru loro, guru telu, sing lanang siji, sing wedok loro Bu. Iku sirai rektor, sirai piyak-piyak ndasing. Termasuk sirah kula dungu tenang. Sopo iki aku? Nah, saya tanya sama Dr. Jamal, murid saya yang S3 di sana, sopo mal? Niku Gusti Allah swasta. Iki ono, tapi sertifikasi apa durung sampeyan? Dia berkelakar seperti itu sebenarnya maksudnya apa? Karena tadi sudah disinggung oleh Pak Bupati, Tuhan Allah mengajarkan Adam itu yang diajarkan kan kecil-kecil. Perkara-perkara prinsip. Kalau wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam itu nama-nama tuh. Adam ini pohon, Adam ini air, Adam ini bunga, Adam ini bapak, ini niki guru TK, guru PAUD, nopo guru besar. Lo nok dosen mlebu kampus muni anak-anak ini ketua di sawat sepatu gitu. Jadi pertama itu diajarkan itu, yang ngajar ini kan guru TK Raudhatul Atfal. Artinya apa?
bahwa Tuhan Allah ketika mengajar Adam, beliau Allah memposisikan dirinya guru TK dan Adam murid TK. Adakah yang lebih mulia dari guru TK? Iki sing keplok mergo bayarane saiki niki. Guru TK. Musuh Gusti Allah swasta ini pokoknya repot wae. Ya, aku anak-anak orang tua dengan guru TK itu menang, guru rodo apa menang mana? Menang gurunya. Nah, iki ngene lho, Nak. Kata buku lu ndak gitu. Ngotot ya, kata buku lu ndak gitu. Kula greget nekane, gurumu mono muridku. Oh, gregeten aku. Yo tetap ngotot lho, coba. Kalau guru TK, guru Raudhatul Atfal mau ngejar rusak-rusakan generasi, dialah orang yang paling punya kesempatan. Ajarnya guru Raudhatul Atfal muni ngene ning arek-arek. Anak-anak nanti kalau pulang sebelum masuk rumah ambil batu bata ya. Keprok ndase ibu ya. Kira-kira dikeprok mboten? Jadi ini guru-guru yang mengajarkan tentang prinsip. Ya. Dan itu justru yang melakukan ini adalah negara-negara maju seperti Inggris. Neng Inggris takoki wong, Anda siapa? Saya guru TK. Oh maaf, Anda siapa? Saya cuman guru besar, Pak. Oh guru besar, ya sudah sana. Saya guru TK. Oh, Gusti Allah swasta ya dilawan. Maksudnya di sana dia menggunakan bahasa kelakar. Jadi wong ku beneh orang beneh gedene apa jare guru Raudhatul Atfal. Lah saiki kok akeh bocah orang beneh pancen yo guru Raudhatul Atfal. Lah kan saya memidatokan ini pernah tahun 98-an sebelum tahun 2000 itu saya naik pesawat Lion kan baca-baca buku ada kritik untuk guru Raudhatul Atfal atau guru TK apa. Anak sekarang itu belajar matematika rumbar belum selesai langsung bahasa Inggris 2 jam belum selesai fisika belum selesai akidah akhlak belum selesai akhirnya outputnya adalah generasi-generasi yang tidak pernah selesai. Lagi sing salah sapa? Dadi kritik ning ngono iki guru TK nih. Mergo nak nyanyi kan bangun tidurku terus tidak lupa menggosok habis mandi. Nah, oleh katokan kapan? Jadi orang urut. Plek-plek langsung jrutrono, plek-plek. Oh naik ke puncak gunung tinggi kan ketoke gagah ujung-ujungnya apa kiri kanan tola kelenga akhirnya keduman pohon cemara kan ya gase ya kena Exxon kena Petro masih kena Freeport awake dhewe keduman apa pohon itu gara-gara ya kelenga kiri kanan sedira ya banyak pohon cemara saiki digenti stroberi bisa nak wis. Para rawuh, jadi inilah. Tapi ada satu hal yang menjadi kelebihan adalah bahwa Islam datang ke Indonesia ini tanpa perang. Ini yang kita sadari karena dengan sistem akulturasi budaya. Budaya itu penting sekali. Ya. Ketika saya menjadi pembicara kedua, yang pertama Gus Dur karena beliau terlalu waktunya singkat. Itu ada seorang yang mewakili pejabat di Magelang, niku pidato ngeten, Pak. Redekan sing rawuh santri-santri Bismillahirrabbilalamin guyu kabeh walah kemudian Gus Dur naik pembicara pertama beliau tergesa-gesa dia tuh coba Gus Dur tuh bijaksana mengatakan apa wakil pejabat kalau wau mboten salah para rawuh coba monggo dipun maknani kata Gus Dur Bismillahi kelawan nyebut asma Allah Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Lah mboten salah to, cuma ora umum jadi kata. Jadi barangku ya apik lah iku Mbah Yai Mas Duki Mahfud almarhum niku ketika ujian dinia cerita kali kula pas teng rapat teng wilayah teng kene rapat wilayah teng kene NU niku cerita. Suwantriku mencret kabeh.
Oh, apa ujian diniyah? Apa yang jalur ijazah aku tak kandhani ana guru. Kono warai-warai ndak keliru. Wong iki lagi ngerti mondokan ngono. Ya diwarai dongane napa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi santri apa ujian dongane Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dalil itu tidak salah, doa itu tidak salah, tetapi kan butuh duruf. Para rawuh. Jadi ini para wali belum, para wali itu perkembangannya lewat pesantren dan madrasah. Maka madrasah itu lembaga tertua di Republik ini. Madrasah itu adalah sistem pendidikan tuan rumah. Nggak liane tamu. Tuan rumah, mergo tuan rumah dadi ora patek keduman. Lho tuan rumah kan tukang suguh gitu loh. Jadi sing sabar ngoten lho Pak, sing sabar. Tuan rumah. Makanya Ki Hajar Dewantara mengatakan sebagai kepala tim pendidikan nasional bilang kepada Presiden Soekarno, Pak Karno, kami dari ketua tim pendidikan minta satu, jangan pernah menomorduakan pesantren dan madrasah, karena tanpa dua lembaga ini Indonesia sampai hari ini tidak merdeka. Kalau ngeten iki kanggo menghibur lah. Lu tidak merdeka. Lu sapa sing gerakno masyarakat tenggene desa-desa untuk melawan penjajah? Kan alumni madrasah. Gus Dur saja keliling Eropa, dan ketika beliau di Yaman dan ketika itu saya di Yaman, beliau menggunakan bahasa Arab Yamani dan dibacakan bahwa beliau adalah alumni pondok pesantren dan madrasah Diniyah Tegarrejo Malang. Seorang Gus Dur pun tidak malu menyebutkan alumni madrasah. Coba itu. Padahal itu madrasah diniyah, durung madrasah kaya nggonmu iku. Sing MA lumayan, sing man. Oh, coba man kok, man anta, lo kan begitu. Oh, man itu jurusan kemarin kali man robuka. Pertanyaan kubur itu pertama man, Pak. Orang tahu MTSN orang ngoten, man robuka, man nabiyuka, man ikhwanuka, man tuban, man mana gitu. Lho sing bengok-bengok ning 10 November itu kan peristiwa santri, peristiwa madrasah, Pak. Allahu Akbar, Bung Tomo muridnya Kiai Hasyim. Coba. Nggih. Jadi ini murid-muridnya Kiai sing napa Kiai Mojo punya madrasah, Kiai Imam Bonjol, termasuk di mana itu di Aceh itu siapa namanya? Tengku Umar. Cut Nyadin itu kan bunyai, Cut Muti ayo, Cut tarilah sing dereng niku Cut tari niku. Kali Cut Keke niku sing mboten liyane Cut niku anu niku. Bunyai-bunyai pimpinan madrasah. Ya. Jadi ini, lah para wali belum terkonsolidasi dengan baik, datanglah Portugis. Kan ngoten niki pirengaken Portugis. Akhirnya kan dilawan Pak wong jajah. Portugis minggat, datang Belanda, dilawan. Belanda pergi, datang Inggris, dilawan. Jepang dilawan. Artinya apa? Secara sosiokultural kita dibesarkan dari jiwa melawan. Yang tumbuh dari jiwa melawan bukan proaktif tetapi reaktif. Reaktif niku ula ditekejet-kejet. Awake dhewe niki apa-apa nunggu korban. Angelin korban, lagi geger. Bagaimana undang-undang aturan adopsi diperketat dengan ngenteni Angelin. Dunia reaksinya begini. Korupsi di mana-mana, tipikor. Teroris di mana-mana, Densus 88. Pesawat tentara nyungsep, baru mikir. Jadi kita itu nunggu nyungsep, baru mikir. Karena kita dibesarkan dari jiwa melawan, maka yang tumbuh adalah jiwa reaksi. Dalam dunia reaksi, wong bengok-bengok itu lebih diminati daripada orang mikir. Padahal Quran mudun muni ikro gak muni isma. Quran turun bacalah gak ono dengarkanlah. Jadi kula laris ngeten iki alhamdulillah barokah penjajah. Kok umpama dhisik ora ono penjajah ora payu aku. Ini bisa mengambil hikmah. Jadi ini. Nah, jadi yang menyelesaikan masalah itu bukan ceramah tetapi ilmu dan akhlak. Itu kata Pak Bupati, ilmu dan akhlak. Porsi Quran, kitab suci sampai kitab najis. Kan Quran itu urutan pertama dari hierarki kitab-kitab rujukan toh wong taraktu fikum amrain kan begitu. Nah, Quran itu
apa namanya, bicara ilmu 869 ayat. Berarti sing kudu pinter kan awake dhewe, Pak. Saya baca kitab Nahonja, kitab wong Jepang. Wong Jepang itu tidak satu pun bicara ilmu. Coba baca Nahonja, ditulis bahasa Arab. Saya baca di perpustakaan Iskandarian. Tidak ada. Belas itu Tapi kenapa yang pinter-pinter sana? Kan kiai-kiai ngritik gini. Wong numpak Honda yo gawean Jepang, Yamaha Jepang, Kawasaki yo Jepang, Toyota yo Jepang. Engko nek ledre lagi Bojonegoro. Engko nek wingko. Engko nek jenang Kudus. Engko nek soto Lamongan. Engko nek gudeg Jogja. Engko nek empek-empek. Jadi umatan badokan lillahi ta'ala. Kalau tadi Pak Mahfuz Sodar bilang, alhamdulillah sejahtera walaupun kredit, memang begitu kok. Kita itu bisa cash kan untuk makanan-makanan, tuku rempeyek cash, pelas cash, pecel cash. Tapi nak vario biasa nih. Kenapa? Yang punya an-nadhafatu minal iman itu kita. Tapi ibu kota terbersih di dunia Tokyo, dan 10 ibu kota yang terkemproh, well terkoproh. Kan aneh ini. Ada something wrong, ada bagaimana kita salah di dalam menjelaskan. Menjelaskannya itu salah kita. Piye? Bong, ketika tenaga piston itu ditemukan oleh anak dari Ohio University Amerika Serikat, lahirlah komputer. Itu komputer ditemukan pertama itu gedene sak sound system. Butuh batu sampai ratusan ribuan. Masuk ke Jepang baru 7 tahun sudah bisa dicangking. 12 tahun masuk ke saku. Maka buatan Jepang terkenal praktis, elastis, ekonomis, dan gelis. Kalau di Indonesia ini sampai demit-demit itu dolanan HP kok. Kan ono penjaga makam, ceritane ngoten, penjaga makam ini ono dalu-dalu kok ono wong wedok ning nggone kuburan iki lha apa? Barang dicedheki, wah, wong ternyata wong. Ditakoki, "Mbak, dalu-dalu kok teng kuburan to, Mbak?" "Anu, Pak, ngapunten kula SMS-an kali kanca." "Ya SMS-an, tapi lha apa kok ning dhuwur kuburan?" "Lah teng lebet mboten wonten sinyal ya, Pak." Lho kan bulayu akhir. Oh, ternyata demit ini. Saya ngaji tadi kemarin itu ngaji dari ini bermalam di pendopo, kemudian paginya di Soko tuh guru-guru lewat rengel itu saya menjumpai ada hal yang membuat saya tertawa, bakso setan. Kalau di sana ada rawon setan, jadi nasib setan teng Indonesia itu soro kabeh ngoten, Pak. Nasib jin yo ngono, ning ndi ono tulisane menerima permak jin, potong kaki 15.000, masyaallah. Jin ning Indonesia iki protol kabeh, Pak. Para wong ingkang kawula mulyaken, jadi sebenarnya ilmu itu yang menyelesaikan. Makanya ilmu Quran itu tanya tapi enggak menjawab. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Kata Quran, samakah orang pandai dan orang bodoh? Tuhan kalau bertanya jawab loh. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh. Ini Allah tanya ditinggal mingkrih gitu. Karena jawabannya jelas. Samakah orang pandai dan orang bodoh? Tidak sama, gajinya tidak sama. Bayarannya gak podo. Non? Maca Qur'ane gak podo, ayatun min alim. Satu ayat dibaca orang alim lebih baik daripada 3 juz orang bodoh. Makanya sampean kangelan golek kiai tadarusan. Mergo kaken ganjaran iku lho, Pak. Turune ora podo kok, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Coba. Quran itu secara ekstrim membedakan orang alim, orang bodoh. Gayanya ora podo, stylenya tidak sama, ceramahnya tidak sama, gayanya tidak sama, tidurnya tidak sama, gajinya tidak sama, bahkan nyolongnya tidak sama. Gitu. Wah, saya beranikan bersumpah bahwa demi Allah yang merusak hutan itu bukan orang hutan. Kowe guyu kok telat lah apa toh?
Yang sing rusak alas itu bukan ayam alas, tapi orang-orang yang pinter yang mentalnya lebih buruk dari orang hutan. Sehingga terjadilah illegal logging nomor 1 di dunia, mim masyarikil ardi ila magharibiha. Ya. Ini ilmu. Jadi tetapi lalu apa kelebihan madrasah? Madrasah itu punya kelebihan satu, memberikan ruang yang cukup bagi tumbuh kembangnya intelektualitas, tetapi juga pemenuhan terhadap spirit. Spirit inilah disebut dengan al-akhlakul karimah. Kan saya sering membuat istilah begini, Pak. Laisa kullu pinterin beneran, walaisa kullu benerin ora kabeh wong pinter niku, ora kabeh wong bener niku. Wong pinter sing ora bener niku duwe potensi ngentekno bekakas. Tapi wong bener sing ora pinter niku ngregetno wong. Lha Pak sepeda motor diparkir ilang ora goleki malah muni alhamdulillah. Lah kok alhamdulillah biasanya kula tumpaki mboten ical ya Pak. Lah niki pas kula parkir ical, umpamane kula nderek numpak kula lak katut ical. Sajane wong riman cuma gobloke iki lho ora entek ngoten lho. Ya. Karena ilmu itu kata kiai gini, ilmu itu ada kampusnya. Jadi kalau Tuhan berfirman allama bil qalam allamal insana malam ya'lam, prototipnya ada di madrasah. Allama bil qalam berarti teaching by using pen, transfer of knowledge, guru ke murid, siswa ustadz ke siswa, dosen ke mahasiswa, kiai ke santri, itu mentransfer ilmu. Ini allama bil qalam. Tapi allamal insana malam ya'lam itu hidayah. Inilah akhlak. Dereng jaminan loh. Kula nggak ada santri Pak Wahib. Akidah akhlak bijine songo, Quran hadis songo. Subuhe jam songo. Ya apa ngeten niki? Makanya riyen kiai-kiai geger subuh kunut nggak kunut. Kita ngomong gak kunut itu dulu. Sekarang nggak tahu geger padha ra subuhane ya Pak. Ya, jadi ini allama bil qalam itu melahirkan kaum intelektual, tapi allamal insana malam ya'lam melahirkan kekuatan spirit. Ihsan anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak, itu allamal insana malam. Nah ini yang dimiliki madrasah, yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Allamal insana malam ya'lam. Jadi hukum ada kampusnya, keadilan tidak ada, pendidikan itu ada. Kan semuanya sarjana. Kalau Pak Wahib ngomong semua sarjana. Entah mereka sarjana karena pinter atau ngejar sarjana karena sertifikasi, saya tidak tahu. Ya mudah-mudahan karena pinter. Orang mau pinter didik ada fakultasnya, kampusnya ada. Tetapi kesabaran itu tidak berkampus. Oleh karena itu kenapa orang ulama dulu, taruhlah Mbah Yai Soleh Darat Semarang, dia membuka madrasah diniyah. Nak mulang khasnya 3, ngantuan, takoan, kadan al-fatihah. Karo lagon-lagon. Sholat duhur patang rakaat. Pira jong? 4 Mbah. Mang apa jong? Duhur Mbah, al-fatihah. Lah nek al-fatihah tumpakane enak, tambahi tekah lho. Sholat ngasar patang rakaat. Imang apa jong? Ngasar Mbah. Pira? 4 al-fatihah. Maghrib iku rakaate 3. Pira jong? 3 Mbah. Imam surat apa? Maghrib Mbah, al-fatihah. Sabare maghrib apa jong? Ngisa Mbah. Ngisake sesuk ya, sesuk. Al-fatihah. Tapi coba muridnya Mbah Yai Soleh Darat 3 menjadi pahlawan nasional. Saya baca di perpustakaan di Tegarrejo. 1, Hasyim Asy'ari mendirikan NU. 2, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Bayangkan dulu. Yang ketiga muridnya perempuan, ngaji tafsir Fatihah, khatam Quran 12 juz katanya. Diundang Punggawa Solo 2 jam menerangkan Fatihah itu. Wong-wong Punggawa Solo sampai ndelongok kabeh. Wong pinter tafsir kok koyok ngene. Ternyata perempuan ini adalah ibu kita putri. Itu produk-produk madrasah seperti itu. Kenapa? Karena Mbah Yai Soleh Darat mengajarnya tidak murni allama bil qalam, tetapi lebih mendahulukan allamal insana malam. Coba ini berkah.
Kula hale Mbah Yai Ihsan niku oleh piagam gara-gara diundang ping 11 teko terus ping 11. Duwe santri diulang qaf wangel mustaqim mustaqim qim kim qaf qaf qi ki gregeten karo kiyaine diketak. Barang diketak dadak ngomong, "Ampun diketak tek kiai." Sakitnya ki lho. Isa muni qaf bi barokatil ketakan. Kenapa? Karena ini kekuatan spirit. Orang boleh sama di dalam dakwah tapi berbeda di dalam ijabah. Orang sama di dalam mau'idah, beda dalam inabah. Orang boleh sama dalam ikhtiar tapi berbeda di dalam wabillahi taufik wal hidayah. Kenapa? Karena kekuatan spiritnya tidak sama. Connecting of God-nya tidak sama. Nggih. Kula nanti pengajian muga-muga ora tau ketemu wong ngene di Grompol. Pengajian di Grompol itu ketika dipanggil karena haflah saya baru jalan mau itu hasanah ya Haji Muhammad saya baru berjalan 3 langkah ditututi karo wong garis kongguri wong tuwek orang body blast lah iku nyekel niki pundak kula wong ngawasi kabeh sapa iku dak bisi iku lho Gus nek pidato sing ikhlas nggih nggih Mbah nggih nek wong iki ngajak debat soal ikhlas 7 langit ora nututi ketane mesti kalah tapi kenapa ucapannya masuk saya ceramah itu terngiang-ngiang Gus nak pidato sing ikhlas gitu. Sampai turu kipen-kipenan karena bisian orang tua ini tadi saya 2 bulan ngaji gak mikir sangu Pak tahun 96 wis kelewat Pak Baik kelewat niku tahun 96 nah saiki ya wis eling mikir niku tahun 96 maka ketika saya ngaji di Prambon saya selalu bilang sama Banser no ono kiai wingi sing bisi aku sekelen ojo lem bisi nah aku nak bedulan di bisi kiai iki kere nganggur aku jadi para rawuh jadi guru madrasah itu sebenarnya bukan hanya dituntut allama bil qalam tapi allamal insana malam ya'lam lu soal gaji wis ono sing mikir kok sampean karek ikhlase mulang dasari dengan cinta gitu loh nggih mergo kita ini kan insan itu dari kata anis maknanya jina dikai agama Islam salam damai damai niku napa sih damai iku nek kowe ora iso mengsem aja merengut nek ora iso ngekei gak apa-apa te aja mangan hae nek sampean gak iso ngelem gak apa-apa aja ngelek-ngelek itu damai naik menjadi cinta kiai-kiai itu mencintai muridnya maka muridnya tidak pernah lupa dengan kiai Gus Dur sampai sepuh ingat terus Mbah Yai Fatah Mbah Yai Khudori coba saya pernah tanya langsung Pak Po kalau manggilkan Pak Po Pak D Pak Po jenengan kok ngeten-ngeten aku iki ya mau kitab Lataiful Isyarah masyaallah Gus Dur alumni madrasah itu hebatnya kayak begitu ya padahal Gus Dur yang ditakoki wong yang jawabannya selencong Gus kenapa Jogja kena gempa itu karena Nyi Roro Kidul dipaksa pakai jilbab pakai jilbab bahkan ada anekdot yang Gus Dur itu menyamakan sarjana karo tamatan SD ku ono turis dari bingung di Surabaya takok tukang beca tukang beca ini jalan Panglima Sudirman jadi tukang beca tulis takok polisi Pak polisi ini jalan Panglima Sudirman betul betul takok Gus Dur Gus jalan Panglima Sudirman benar Gus kok jawabannya betul dan benar yang jawabnya tamatan SD yang jawabnya betul kayak Pak polisi tadi itu tamatan SMA kalau jawabnya benar kayak saya ini tamatan perguruan tinggi duh berarti Gus Dur sarjana ya iki di sing sarjana gitu tamatan SD gitu jadi kalau beliau jadi wali itu karena apa? Satu intelektualitasnya kemudian mengimplementasikan kecerdasannya untuk kepentingan umat dan negara sehingga ketika beliau wafat sing ziarah bendino 2000 padahal jangan kudu percaya bojo kula niki tesih ponakan
Gus Dur itu demi Allah ibadah kali Allah biasa-biasa. Demi Allah subuhe mau 2 rakaat loh. Tapi peran-peran kemanusiaan. Maka ketika Gus Dur wafat saya baru tahu bahwa orang baik itu hidupnya lebih panjang dari usianya. Ya. Gus Dur gitu aja. Kemarin kan saya hallnya Mbak Yai Fatah Pelumpang, hadir banyak itu. Ada Basul Masail diantaranya, yaitu membicarakan masalah coba pondok itu Pak, madrasah itu detailnya gitu. Kalau ada ikan lahir di Malaysia, lalu masuk ke perairan Indonesia, bolehkah orang Malaysia masuk ke laut Indonesia dengan alasan menangkap ikan Malaysia yang lari ke? Dia kan dibahas Basul Masail, wong keputusannya dibacakan, saya yang ceramah kok, yang membacakan Kiai Haji Imam Sibaweh. Itu dibahas, coba jelun nih kitab-kitabnya. Akhirnya saya kan kok kedawan menjelaskan masalah iwak wayak nih. Saya bilang menurut saya kalau ada ikan Malaysia masuk ke Indonesia harus ditangkap. Loh kok bisa? Nggak punya paspor. Aku niru jurus-jurus kayak Gus Dur kan, kiai-kiai geger. Ini dunia internet kan sudah kayak begini. Bagaimana hukumnya nikah lewat internet? Gue kira boleh tidak boleh tuh. Wah akhirnya Gus Dur ngomong, ya menurut saya boleh-boleh saja. Nikah lewat internet boleh. Tapi karena nikahnya lewat internet, jimaknya juga lewat internet. Lah kan jadinya. Jadi para rabuh, yang ingin saya katakan adalah bagaimana intelektualitas itu juga menjadi kekuatan spirit sehingga melahirkan al-akhlakul. Jadi kalau hukum ada sekolahnya, kalau pendidikan ada kampusnya, kalau dakwah ada fakultasnya, tetapi ikhlas, sabar, dan keadilan tidak pernah berkampus. Oleh karena itu harapan, karena ini madrasah adalah lembaga tertua, saking tua ya sing reot kabeh ngeten nggih. Tertua di Indonesia, mudah-mudahan menjadi ikon, menjadi cikal bakal dari kebaikan-kebaikan Republik Indonesia. Khususnya kepada Pak Mahfuz Sodar yang sudah datang jauh-jauh dari Surabaya, mudah-mudahan kehadiran beliau membawa barokah. Nah, demikian pula Bapak Bupati itu yang ya mudah-mudahan karena Tuban ini mudah-mudahan menjadi apa Madinatan Thayyibatan wa Rabban Ghafura gitu nggih. Bupati ini kiai ini bupati. Repot nih. Ketika Pak Huda jadi bupati ini undangan saya di Tuban agak sudo. Karena beliaunya juga mubalik ya repot nggih. Pak Huda mungkin sering-sering undang kula Pak Huda nggih. Ini Pak Huda ini punya rutinan hikam, Mbak. Jadi pengajian memupuk setiap Sabtu. Saya juga ngisi 2 kali. Jadi para orang-orang yang pejabat-pejabat itu dipupuk spiritnya, bukan dari ininya tapi spiritnya. Mudah-mudahan Tuban menjadi lebih baik di bawah Pak Huda ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta 'alaika tawakkalna wa anta rabbuna asadim. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakul la haula wa la quwwata illa billah. Na'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina min syarri kulli dabbah. Anta akhidun bi nasina rabbana 'ala siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu ma 'alimnahu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ma 'alimnahu wa ma lam na'lam. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa tullabana wa talibatina wa jami'a ummatina wa santrina wa mutakharriji ma'ahidina min al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana tad'a fi majlisina hadza ya Allah dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la ilman illa anfa'tah wa la dhallan illa hadaitah wa la rizqan illa kasartah wa barakatah wala hajat min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha fayassir umurana ya Allah waqtim bis solihati a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya jabbar ya sattar ya rabbal alamin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.